Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak, Ibu sekalian, Ustadz, Ustadzah, pada pagi hari ini kita akan mulai kajian baru kita, fikih ibadah, bab pertama, yaitu berkaitan dengan toharoh. Toharoh, istilah dalam dunia fikih atau lebih dikenal lagi oleh kita dengan bersuci. Maka pada kali ini kita akan membahas tentang bersuci dan hal-hal yang berkaitan dengan bersuci. Oleh karena kita adalah umat Islam, maka tidak asing bagi kita dengan yang namanya bersuci. Kita bersuci tidak kurang dari 5 kali sehari, Bu ya. Untuk lebih paham lagi terhadap apa yang kita lakukan, maka kita lakukan dengan ilmu. Apa itu bersuci? Baik, yang pertama kita akan mengetahui tentang definisi dari taharah atau bersuci. Bersuci secara bahasa, Bapak Ibu bisa dilihat, itu artinya adalah an-nazafah minal aqdar wal adnas. An-nazafah artinya bersih. Minal aqdar wal adnas, dari kotoran. Jadi secara umum, cara bahasa, tahara artinya bersih. Bersih. Lalu secara istilah, maka tahara memiliki definisi lebih detail lagi, yaitu raf'u hadatsin au izalatu najasin. Mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Najis di sini adalah najis kotoran atau yang lainnya. Kalau kita lihat dari definisi, maka taharah secara istilah dia memiliki dua unsur ya. Unsur yang pertama adalah raf'u hadas. Yang pertama mengangkat hadas. Apa itu hadas? Hadas adalah kotoran yang secara hukmi tidak berbentuk suatu benda. Itu namanya hadas. Hanya secara hukmi aja. Dan yang kedua adalah izalatu najas. Menghilangkan kotoran atau najis. Baik itu kotoran yang keluar dari manusia atau kotoran yang keluar dari hewan, binatang. Dari jalan depan maupun jalan belakang.
Ya, setiap yang keluar dari manusia dan hewan, dari jalan belakang dan depan, itu dinamakan najis. Maka yang pertama, raf'u hadas itu dibagi menjadi dua. Artinya ketika kita menghilangkan hadas, kotoran yang sifatnya hukmi, itu dengan cara wudhu. Nah, wudhu ini kita gunakan untuk mengangkat hadas kecil. Namanya raf'ul hadasil asghar. Mengangkat hadas yang kecil. Hadas kecil itu apa? Hadas kecil yang ditimbulkan karena kita bersentuhan dengan wanita atau selepas buang air kencing, buang air besar, dan lain sebagainya. Maka untuk mengangkat hadas kecil tersebut agar kita kembali suci, maka kita harus berwudu. Namanya raf'ul hadasil asghar. Adapun yang kedua adalah mengangkat hadas besar, yaitu dengan cara mandi. Hadas besar ini ketika kita junub. Nah, ketika kita junub itu bagi laki-laki bisa karena bermimpi, mimpi basah, atau selepas berhubungan suami istri. Baik itu mengeluarkan sperma atau tidak mengeluarkan sperma, sepasang suami istri setelah berhubungan, maka dia dalam keadaan hadas akbar. Maka untuk mensucikannya, dan kita boleh melaksanakan sholat dengan cara mandi. Itulah yang dinamakan raf'ul hadasil akbar. Itu bagian pertama dari raf'u hadas. Adapun bagian kedua dari izalatun najas, menghilangkan najis, maka caranya bukan dengan wudu, bukan dengan mandi, melainkan dengan menyiram air. Kita siram bekas kotoran yang menempel di tubuh kita, yang menempel di pakaian kita, yang menempel di tempat ibadah yang akan kita laksanakan dengan air. Nah, maka itu akan membuat tubuh kita, pakaian kita, dan tempat ibadah kita menjadi suci kembali. Jadi beda antara menghilangkan hadas besar, hadas kecil, dan menghilangkan najis. Baik. Selanjutnya. Selanjutnya adalah apa sih kegunaan atau keutamaan urgensi daripada bersuci? Mungkin yang lebih sering kita tahu adalah bersuci untuk syarat kita melaksanakan ibadah. Maka sejatinya bersuci itu sebenarnya yang pertama adalah at-ta'zim lillah.
kita mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersuci. Maka disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, disebutkan di dalam Al-Qur'an, innallah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka, cinta dengan orang yang selalu bertaubat kepada Allah dan orang yang selalu bersuci. Artinya apa? Artinya apabila kita selalu menjaga wudhu kita, menjaga kesucian diri kita, disitulah kita mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbeda orang yang selalu menjaga wudhu dengan orang yang selalu batal-batalan wudhu. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah, salah satunya adalah menjaga kesucian kita. Sehabis buang air kencing, maka segera laksanakan wudhu lagi. Habis buang air besar, bersihkan lagi, sucikan diri kita dengan berwudhu. Ya. Kemudian yang kedua adalah kita bersuci untuk al-hifaz ala sihhah wal himayah minal amrad, menjaga kesehatan dan memproteksi diri kita dari penyakit. Ya. Maka dari itu, untuk saat-saat ini kita banyak-banyakin dengan wudhu. Cuci tangan, cuci muka, cuci badan semuanya ya. Nah, cuci semuanya. Oke. Maka Ustaz, Afan, bisa mungkin agak dipercepat, Ustaz, soalnya biar waktunya banyak. Oke. Kemudian yang berikutnya yaitu at-tathhir apa tadi? Al-jism. Apa tadi? Coba ke atas. Ini. Yang terakhir. Coba ke bawahin. At-tathhir al-jismi. Nah, membersihkan badan dan jiwa. Kemudian ini, yang berikutnya adalah dalil bersuci. Mengapa kita bersuci? Ternyata juga kita memang betul-betul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentang pakaian. Allah berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir." Pakaianmu sucikanlah. Maka sucikanlah pakaianmu. Surat Al-Mudaththir ayat keempat. Kemudian yang kedua adalah wa tahhir baitiya lit-taifin wal qaimin war ruk'is sujud. Sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf dan orang yang beribadah, orang ruku dan sujud. Nah, apabila Allah memerintahkan untuk mensucikan pakaian dan tempat di mana kita beribadah, maka lebih utama lagi kita membersihkan badan kita. Maka disitulah muncul keutamaan atau perintah mensucikan badan kita. Oke, berikutnya Ustadz. Nah, ini adalah sarana untuk kita bersuci. Apa saja yang bisa kita gunakan untuk bersuci? Yang pertama, di situ ada gambar ya Bapak Ibu sekalian. Itu ada air ya. Ada air. Yang pertama dan paling utama adalah kita bersuci dengan menggunakan air. Ya, menggunakan air. Apa perintahnya di dalam Al-Qur'an? Allah berfirman, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih." Dan Allah menurunkan
menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk mensucikan kamu dengan hujan tersebut. Al-Anfal 11. Kemudian selain air ada lagi, apalagi yang bisa kita gunakan untuk bersuci, yaitu debu, ya, debu. Di sekeliling kita banyak sekali debu, ya. Maka debu itu bisa kita gunakan untuk bersuci ketika tidak ada air. Maka perintah Allah apa untuk bersuci menggunakan debu? Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Kemudian selain air, debu, maka juga kita bisa menggunakannya dengan batu, ya, batu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dhahaba ahadukum ilal ghaid falyadhhab ma'ahu bisalasati ahjarin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang kamu pergi untuk membuang air besar, maka hendaknya pergi bersama 3 butir batu untuk istinja. Istinja, Bapak Ibu, adalah kita membuang untuk membuang kotoran kita, namanya istinja. Dengan maka itu menandainya dengannya. Kemudian yang terakhir adalah dengan disamak, ya, disamak. Samak itu mensucikan kulit dengan proses-proses tertentu agar kulit tersebut bisa kita manfaatkan, bisa dijadikan beduk dan sajadah dan lain sebagainya. Maka Rasulullah juga bersabda, ayyuma ihabin dubih faqad tahur. Setiap kulit hewan yang disamak, maka ia telah menjadi suci. Ya, nah ini adalah sarana-sarananya ya. Kemudian setelah kita mengetahui sarananya, apa yang bisa kita gunakan untuk bersuci, ya, maka kembali kita menuju ke macam-macam air. Karena kita alhamdulillah dikelilingi oleh banyak air, maka mesti kita kenali dengan baik macam-macam air. Yang pertama adalah air suci mensucikan. Air suci mensucikan itu artinya adalah air mutlak. Air suci mensucikan artinya adalah air mutlak. Air yang memang tercipta pada aslinya oleh Allah, seperti oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian. Maka air mutlak di sini itu dikatakan, ya, boleh mensucikan adalah yang tidak berubah warnanya, baunya, dan rasanya. Setiap air yang tidak berubah dan baik warnanya, rasanya, dan baunya itu dapat mensucikan. Baik kita gunakan untuk wudhu, mandi, dan menghilangkan kotoran. Boleh. Itu namanya air suci mensucikan. Adapun yang kedua adalah air suci yang tidak mensucikan. Air suci yang tidak mensucikan adalah seperti air yang tercampur dengan sesuatu yang lain. Apa contohnya? Air teh, air kopi, jus. Ya. Jadi sesuatu yang sudah dicampur oleh sesuatu yang suci, itu namanya air suci. Tetapi air tersebut tidak dapat kita gunakan untuk bersuci.
kita gunakan untuk wudu, mandi, ya, menghilangkan najis itu tidak sah karena hukumnya tidak mensucikan. Yang terakhir adalah air najis, yaitu air biasa namun dia terkena kotoran, ya Bapak Ibu sekalian, terkena kotoran, maka air itu berubah menjadi najis. Karena umumnya adalah air yang terkena sebuah kotoran, dia akan merubah sifat daripada air, baik itu rasa, warna, ataupun bau. Baik, itu adalah macam-macam air yang dapat kita gunakan dan perhatikan betul-betul agar kita bisa pakai untuk bersuci. Untuk yang terakhir adalah kita bakal mengetahui tentang masalah-masalah populer seputar bersuci. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, ini adalah cukup penting untuk kita perhatikan bersama supaya kita mengetahui sah atau tidaknya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama ada pertanyaan, apakah boleh menghilangkan kotoran dengan kain, tisu, dan lain sebagainya? Menghilangkan kotoran dengan kain, tisu, dan lain sebagainya. Kalau di rumah kita, di tempat kita banyak air, itu adalah sebuah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika ada air, kita tidak dianjurkan untuk beralih sarana dari air ke yang lainnya. Nah, namun apabila di suatu tempat memang tidak ada air dan hanya disediakan atau ada tisu atau semacamnya, bolehkah kita menghilangkan kotoran, baik itu air kencing ataupun BAB, dengan tisu tersebut? Apakah boleh atau tidak? Terutama yang populer biasanya ada di bandara dan tempat-tempat negara yang memang non-muslim. Untuk mengetahui jawabannya, maka kita mesti lihat dulu beberapa hadis, ya Bu ya, beberapa hadis berkaitan dengan bersuci. Yang pertama ada hadis Abu Hurairah. Beliau pernah berkata, ittaba'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa kharaja li hajatihi. Faqala abghini ahjaran astanqadi biha aw nahwahu wala ta'tini bi'azmin wala warathin wala rawthin. Artinya, aku mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat beliau keluar untuk buang air besar. Beliau mengatakan kepada kepada Abu Hurairah, carilah batu-batu atau seumpamanya untukku beristinja. Beristinja itu membuang kotoran. Dengannya, dan jangan kamu bawa untukku tulang dan kotoran. Nah, itu hadis yang pertama, Bu ya. Jadi di hadis pertama Abu Hurairah diminta oleh Nabi untuk membawa batu dan jangan membawa tulang dan kotoran. Intinya di situ. Membawa batu, jangan membawa tulang dan kotoran. Yang kedua adalah hadis juga dari Abu Hurairah. Nabi pernah bersabda, wal yastanji bisalasati ahjarin wa naha 'anir rawthi
warrimmati. Hendaklah beristinja dengan menggunakan 3 batu, ya, dengan tiga batu, dan melarang beristinja dengan menggunakan kotoran ataupun tulang. Tuh. Inti daripada hadis kedua sama, yaitu beristinja dengan menggunakan batu dan melarang menggunakan tulang ataupun kotoran. Jadi kalau istinja menggunakan batu, itu menggunakan 3 batu. Tidak boleh kurang. Adapun hadis yang terakhir, atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ghaid fa amarani an atiyahu bi salasati ahjarin fa wajadtu hajaraini wal tamastu tsalits falam ajidhu fa akhadtu rawthatan fa ataituhu biha fa akhadha al hajaraini wa al qarawthata wa qala hadza riksun. Nabi mendatangi tempat pembuangan air besar, lalu beliau memerintahku memberinya 3 batu. Aku menemukan 2 batu dan aku cari batu yang ketiga, namun tidak mendapatkan. Maka aku ambil kotoran, kemudian aku berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengambil 2 batu dan membuang kotoran. Kemudian beliau berkata, ini najis, ya. Ini najis. Jadi Nabi hanya mengambil batu dan melempar membuang kotorannya. Nah, dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa sarana yang bisa kita gunakan adalah batu dan tidak diperkenakan menggunakan tulang ataupun kotoran selain air untuk menghilangkan najis, Bu, ya. Untuk menghilangkan kotoran kita dapat menggunakan dengan batu atau air. Nah, lalu bolehkah kita menggunakan tisu karena tisu bukanlah batu? Nah, disinilah Asy-Syaikh Asy-Syairazi berkata tentang kriteria sesuatu pengganti daripada air. Beliau berkata, kullu jamidin tahir. Setiap benda jamid, padat. Nah, jamid itu artinya padat. Tahir, yang suci. Muzilun lil aini. Menghilangkan ain. Ain itu bendanya, Bu. Yang dapat menghilangkan bendanya. Berarti kalau ain di situ yang dimaksud adalah menghilangkan kotorannya. Walaysa lahu hurmah. Dan benda padat tersebut bukan dari barang yang terhormat, yang mulia. Wala huwa juz'un min hayawa, dan juga bukan bagian daripada hewan. Nah, jadi syarat kita menjadikan sesuatu pengganti daripada air adalah yang pertama benda padat, suci, benda padat, suci, dapat menghilangkan kotoran, tidak terhormat, yang terakhir bukan bagian daripada hewan. Jadi 5 kriteria pengganti daripada air yang merupakan juga kriteria untuk batu itu sendiri. Nah, dari situlah maka kita akan menjawab pertanyaan, boleh enggak kita menggunakan tisu? Nah, kita ketahui tisu itu bentuknya adalah sepotong kertas, tipis, lembut. Jenis kertas tersebut, tisu itu, lebih mudah meresap kotoran dibanding kertas lain. Ya, karena itulah
tisu sering digunakan untuk membersihkan kotoran dari badan manusia atau benda lainnya dengan cara menggosok pada bagian yang terkena kotoran. Nah, berdasarkan pengertian seperti inilah Ibu, maka tisu lebih patut diposisikan seperti batu dalam istinja. Dan sesuai juga dengan apa yang dikriteriakan oleh Imam Asy-Syairazi. Bendanya padat, suci, ya, dan dapat menghilangkan kotoran, tidak terhormat, bukan bagian daripada binatang. Mungkin pada era sekarang banyak orang menggunakan tisu, tapi entah 20 tahun, 30 tahun mendatang ada lagi pengganti tisu. Nah, mungkin bisa diterapkan dengan kaidah ini. Dapat menggunakan hal tersebut untuk menghilangkan kotoran. Baik. Jadi Ustaz, nanti kalau sudah habis nanti tolong masuk lagi ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Karena ini sebentar lagi akan habis 1 menit lagi. Ya. Terus Ustaz, mohon dipercepat Ustaz biar ini waktunya enggak ini agar waktunya cukup. Terus Ustaz. Yang terakhir, yang berikutnya adalah bersuci dengan air zam-zam. Boleh atau tidak? Nah, kita baca air zam-zam juga termasuk air mutlak. Hanya saja air zam-zam mendapatkan keutamaan tersendiri dari air mutlak yang lain, daripada air mutlak yang lain. Maka jika air zam-zam kita gunakan untuk wudhu,